Abang ini sedikit menjelaskan ya Bang soal Ya, itu. silakan, silakan. Abang percaya nggak kalau Hmm, Yesus yang kami imani itu adalah ya. anak Allah? Kami percaya kalau itu adalah anak Theos. Sesuai dengan apa yang didalilkan di dalam kitabnya orang Kristen. Yesus anak Theos, anak dewa. Enggak, jangan di situ. Aku nggak mau membahas soal itu Bang, soal Allah segala. Anda percaya, Abang percaya nggak? Karena Allah itu tidak punya anak. Yang punya anak itu Theos, dewa. Tapi ini ya, Heeh. di saat Yohanes membaptis Yesus, Ya. ya, setelah Yohanes siap Hmm. membaptis Yesus, terdengarlah suara Dari langit. yang dari langit yang Inilah. menyatakan bahwa inilah anakku. Apakah Ya. abang nggak percaya dengan perkataan dari Allah sendiri Iya, bahwa dia dikatakan adalah anak? anak di situ hamba. Anak Mana itu bisa abang hamba. mengatakan Betul. Marvin, Bang Zuma mengatakan anak itu hamba. Kamu bantah itu dan kamu bawa narasi dari kitabmu tentang definisi anak Allah. Silakan. Gimana? Anak-anak Tuhan itu anak-anak Elohim. Bagi Yahudi itu artinya apa? Hamba-hamba Elohim, orang-orang yang intim, orang yang dekat, kekasih-kekasih Elohim. Baca di Amsal 3 nomor 11 12. Anak-anak Elohim atau anak-anak Tuhan atau hamba Tuhan atau anak Tuhan itu seibarat hamba Tuhan yang setia mendengarkan didikan Tuhan selayaknya seperti ayah yang mendidik anak Ya, saya kandungnya. paham Bang, tapi Nah, berarti dalam kekristenan kami penyebutan anak dalam Yesus itu berbeda. ya itu di Ya. Kristen kan? Anda kan Nah, iya. Anda tanya kepada saya mendudukkan perkara itu pada dudukan tanpa doktrin dan dogma, tapi dengan logika dan pewahyuan berdasarkan kitab saudara. Kalau Anda kan dogma, doktrin. Saya tahu itu. Saya paham. Kristen menurut Kristen, kalau anak Tuhan itu artinya Tuhan, anak Allah artinya Allah. Kan itu. Saya pun anak Allah Bang, tapi di pandangan Allah itu saya beda dengan Anak Yesus. kucing. Apa? Ya, Apa? saya memang anak Allah, semua anak Allah. Semua Anak Tuhan. kucing, ente itu anak kucing. Anda itu yang benar adalah anak Theos, bukan Ya, anak itu Allah. menurut pemahaman Abang. Oh, Tapi bukan, di sini bukan saya anak bukan kecil. mau berdebat, Bang. Anak kecil. Ya. Kristen itu mencuri kata Allah dari Quran. Jadi jangan kau sebutkan, jangan kau kotori mulutmu dengan menyebut dirimu anak Allah. Dari mana Abang tahu bahwa itu berasal dari Islam? Dari Oke, sedangkan baik. agama Hanya Anda, ada satu agama yang Anda- dengar. Hanya ada satu agama yang menggunakan kata Allah. Hanya Islam. Kristen Indonesia hanya karena ingin menipu orang Islam untuk menjadi jemaatnya, maka Tuhannya, sembahannya yang adalah dewa, mereka ganti dengan sebutan Allah. Kalian itu kena tipu itu. Sebenarnya Tuhannya Kristen itu bukan Allah. Ya, Tuhannya itu Kristen itu adalah Bapak, Father, atau kalian sebut dengan Theos. Theos yang arti terjemahan aslinya adalah dewa. Itu Tuhan kamu. Kamu itu cuma didoktrin sama pendeta menyebut nama Saya Allah. enggak merasa didoktrin, Bang. Nah, sekarang kalau begitu tolong tunjukkan data akurat dari kitabmu. Original teksnya kata Allah ini apa? Saya Original tidak teksnya. menjelaskan karena pengetahuan saya terbatas. Nah, itu bagus. Kalau Anda sudah mengatakan Anda terbatas tapi Anda ngotot, berarti Anda sudah memperjuangkan doktrin dan dogma yang didoktrin kepada Anda oleh gereja, oleh bapak gereja. Ingat, saudaraku, Gini, Bang. Bukan saya kata Allah itu Anda harusnya lepaskan dari iman Anda, karena kata Allah itu adalah bersumber dari Al-Quran. Berarti itu yang Abang permasalahkan selama ini. Karena Anda mengatakan diri Anda itu sebagai anak Allah, saya katakan anak Berarti Anda itu anak Abang kucing. permasalahkan gitu. Yes, tidak boleh. Anda mengatakan diri Anda sebagai anak Allah, nggak boleh. Di hadapan umat Islam loh ya. Kalau dalam gereja boleh, silakan aja Anda saling menipu. Tapi kalau di depan Islam, tidak boleh Anda mengatakan diri Anda sebagai anak Allah. Anda boleh mengatakan diri Anda sebagai anak dewa, anak Theos, anak kucing, anak tikus, anak sapi, anak bom-bom, silakan. Itu hak Anda. Tapi kalau Anda mengatakan anak Allah, lam yalida walam yulada, Allah tidak punya anak dan tidak diperanakkan, tidak beranak dan tidak peranakkan. Itu yang Anda harus tahu.
Jadi Ya, karena enggak. tipuan Oke, saja itu di gereja menurut Anda Abang. jangan bawa. Tapi Sudah kita selesai di situ ya. Kembali, oke, lagi silakan. ke penjelasan tadi, Bang. Silakan. Matius 21. Matius 21 itu bercerita tentang Nabi Ismail alaihissalam, keturunannya nantinya akan datang mengambil kerajaan yang datang kepada Bani Ishak. Tidak percaya? Mau saya buktikan? Kalau data Matius 21 itu adalah berbicara tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dari batu penjuru yang dibuang oleh orang-orang Israel. Mereka kemudian mengusir Hagar dan anaknya. Dan anaknya kelak akan melahirkan batu penjuru yang akan menggenapkan seibarat bangunan. Bangunan itu bolong. Nanti disempurnakan bangunan itu ketika ditambal oleh satu orang, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Kerajaan Tuhan yang datang kepada Bani Israel mustahil diberikan kepada Kristen. Yang benar, kerajaan Tuhan yang datang kepada Israel itu diberikan kepada umat Islam, umat daripada baginda Rasul Muhammad SAW. Mau bukti? Kita buktikan. Yesaya 60 nomor 6. Sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Median dan Eva, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas, kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur bagi Tuhan. Sekarang itu nubuatan digenapi oleh siapa? Satu. Yesaya 60 nomor 7. Segala kambing domba Kedar, anak kedua dari Nabi Ismail, cucu Abraham, akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan dari Nebayot, anak pertamanya Ismail, cucu pertama dari Abraham, akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan bait keagunganku. Bait itu ada Baitullah, keagunganku. Itu digenapi oleh siapa?